sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel yang keren ini, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Saya mengingatkan, biasakan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebelum menonton tayangan ini. Semoga kita mendapat manfaat, mendapat nilai tambah, mendapat kebaikan dari tayangan ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, beri komen yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari tayangan ini. Terima kasih. Jazakumullah bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, ini pertemuan perdana. Dua video sudah saya unggah di YouTube. Yang pertama tentang kontrak perkuliahan, tidak saya ulangi di sini, saudara lihat sendiri. Yang kedua silabus atau outline dan tugas-tugas juga sudah saya unggah. Silakan lihat sendiri, tidak saya ulangi. Pada kesempatan ini saya akan bicara yang umum-umum saja sebagai pengantar mata kuliah ini. Mata kuliah kita pada kesempatan ini berjudul Perkembangan Peserta Didik atau Perkembangan Individu lah kira-kira begitu. Ini 2 SKS. Saya perlu pahamkan kepada saudara yang dimaksud 2 SKS, artinya 1 minggu ada 2 jam pertemuan, per jamnya 50 menit, berarti satu minggu ada tatap muka 100 menit, ada tugas-tugas terstruktur dari dosen 100 menit, dan ada tugas-tugas mandiri 100 menit. Itu artinya 2 SKS. Untuk bab 1 nanti seperti ini saya ambil alih. Kali ini saya hanya membahas pendahuluan saja. Ya, mengalih mata kuliah saya selalu menekankan kepada saudara mahasiswa bahwa kedudukan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi saya berharap saudara mahasiswa selain berilmu tinggi, juga beradab tinggi. Anda jadi orang pinter adalah baik, Anda jadi orang cerdas adalah baik, tapi Anda menjadi orang baik itu pilihan yang pinter atau pilihan yang cerdas. Itu saja yang saya sampaikan pertama. Lalu yang kedua, bahwa pendidikan bisa kita pecah menjadi 2. Ada pendidikan yang orang sebut namanya pedagogik, pendidikan anak, ya, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat. Ada andragogi, pendidikan orang-orang dewasa. Bila saudara ini masuk kelompok andragogi, pendidikan orang-orang dewasa. Tentu akan berbeda dengan pendidikan anak-anak. Maka saya sampaikan pada perkuliahan ini, untuk pertemuan pertama saya ambil alih. Berikutnya nanti saudara yang dominasi sini. Kita sharing, kita pakai waktu 100 menit ini betul-betul untuk mencari ilmu, kita sharing. Saya tidak ingin melihat ada mahasiswa yang pegang HP. Jadi ini free HP selama 100 menit ini. Daripada saya minta Anda, karena saya yakin kalau Anda bermain HP, saya ngomong Anda juga terganggu. Dan agar Anda tidak terganggu, Anda sebaiknya main HP di luar kelas. Gitu ya. Kita sepakati seperti itu. Dan selain itu, kalau saya ngomong Anda main HP, rasanya saya juga enak. Sama halnya kalau sampean ngomong dengan adik sampean, adik sampean main HP, itu namanya juga Anda merasa tidak enak. Bahkan mungkin Anda akan merasa diremehkan. Ya. Daripada saling tidak enak, yang main HP boleh tapi di luar kelas. Gitu ya, enak. Oke. Terus kedisiplinan selalu saya tekankan, Anda tidak masuk 3 kali tanpa keterangan, sistem akademis tidak bisa diisi nilai Anda. Oke, itu aja. Kita kenal namanya sistem pendidikan, atau pendidikan ini sebagai sebuah sistem. Sistemnya adalah seperangkat elemen, seperangkat unsur yang saling berinteraksi, saling hubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan. Artinya, satu elemen tidak tercakup, satu elemen tidak ada, fungsi tersebut akan gagal. Nah, sistem pendidikan yang saya maksud ada 3 elemen seperti ini. Elemen pertama adalah kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah yang dulu disebut orang TU gitu ya, sekarang TAS. Elemen yang kedua, pendidik dan peserta didik. Dan elemen yang ketiga, BK atau bimbingan dan counseling atau guidance and counseling. Nanti kita akan banyak bicara pada unsur yang putih ini. Yang putih pun kita akan mengambil yang bawah, yang banyak ya, yang bawah. Jadi peserta didik. Secara umum di sekolah ada 2 tenaga, karena tenaga pendidik ini ada tenaga kependidikan. Jadi ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu guru, tenaga pendidikan berarti selain guru yang kerja di sekolah. Siapa itu? Di antaranya kepala sekolah. Dari kepala sekolah sekarang tidak mengajar, tugasnya sudah dianggap dikonversi selama 24 jam tidak perlu mengajar. Kepala tenaga administrasi sekolah beserta stafnya, lalu ada laboran yang bekerja di lab fisika, lab kimia, lab biologi itu namanya laboran. Lalu ada teknisi yang bekerja di lab multimedia, lab komputer, lab bahasa, teknisi. Ada juga pustakawan, atau di sisi lain ada juga tenaga pendidikan itu namanya security, petugas keamanan. Ada penjaga malam lah kira-kira gitu, ada pesuruh, ada tukang kebun, ada apa lagi ya, pesuruh, tukang, ada sopir ya. Ini semua adalah contoh tenaga kependidikan. Kita masuk yang ke tengah saja. Kita
pendidiknya adalah saudara, saudara calon-calon guru, mata kuliah ini disampaikan ke Anda, ke saudara sebagai bekal menjadi guru yang profesional ya. Kita akan bicara tentang peserta didik, individu lah kira-kira begitu. Peserta didik kita kenal ada istilah namanya murid, ya, ada istilah pelajar, ada istilah siswa atau siswi. Selama ini namanya istilah murid dipakai di SD, istilah pelajar dipakai di SMP, dan siswi dipakai di SMA. Saudara maha ya, berarti mahasiswa atau mahasiswi begitu. Namun setelah yang umum dianjurkan kita menggunakan peserta didik, berarti ini istilah non gender, kalau ini kan masih berbau gender ya, peserta didik. Peserta didik atau boleh kita bicara sebagai seorang individu ya, sebagai seorang individu. Kita sebagai seorang individu ditakdirkan oleh Allah, kodratnya kita memang sebagai seorang individu, namun kenyataan realitas sosial memaksa kita menjadi makhluk sosial, juga menjadi makhluk budaya, juga banyaklah titel-titel yang lain. Sebagai individu itu sifatnya unik itu berbeda dengan yang lain. Bahkan sekalipun orang itu kembar, tidak mungkin akan sama persis 100%. Dan kenyataan yang lain, realitas sosial yang lain memang memaksa kita menjadi makhluk sosial. Kita memang tidak mungkin hidup seorang diri, dan kita juga makhluk budaya, makhluk yang punya peradaban yang tinggi. Ya, itulah kira-kira yang membedakan manusia dengan hewan ini. Salah satunya adalah budaya. Hewan tidak berbudaya, tidak beradab, tidak punya peradabannya. Individu yang bersifat unik tadi, sifatnya itu berbeda-beda. Jadi saya ulangi, individu itu satu bersifat unik, berbeda-beda. Unik itu artinya berbeda dengan yang lain. Lalu kita juga anggap individu sebagai subjek. Individu peserta didik sebagai subjek, hanya sebagai objek. Namanya subjek ya punya kehendak, punya keinginan, punya perasaan, punya keinginan, punya gagasan, punya ide, dan seterusnya. Ya gitu, kita memandang individu peserta didik seperti itu. Keunikan ini menurut Gary diantaranya ada 5 hal. Ada keunikan atau perbedaan yang berkisar dengan fisiologi atau fisik, sosial. Jadi ada perbedaan fisik, ada sosial, ada personality, kepribadian, ada perbedaan intelijensi, kecerdasan umum, gitu, ada kecakapan di sekolah. Jadi ada 5 ini. Jadi Anda Gary makan 5. Kita lihat satu persatu. Perbedaan fisik atau paling gampang kita sebut ras gitu saja. Masalah fisik ini adalah hereditas, adalah gen, adalah warisan dari kedua orang tua. Ada orang yang berpostur fisik tinggi, ada yang sedang, mungkin ada semampai. Lalu ada juga perbedaan warna kulit, kita kenal ada ras Mongolia, ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid. Juga bentuk dan warna rambut kita juga melihat ada rambut yang lurus, yang agak keriting bergelombang, ada yang keriting sangat keriting seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Afrika itu. Oke. Dan masih banyak yang lain. Tidak hanya itu, mungkin warna mata, bentuk wajah, dan seterusnya. Oke. Berikutnya juga berbeda di dalam bidang sosial, adalah tingkat sosial ekonominya, sosialnya, dan banyak lagi. Perannya di masyarakat berbeda-beda. Berikutnya masalah personality yang nanti termasuk salah satu kajian kita, kepribadian. Ada orang yang disebut introvert, ada orang yang disebut ekstrovert, ada orang yang disebut orang melankolis, dan seterusnya. Ya, nanti kita pelajari detail. Berikutnya dari sisi intelijensi ya, dari sisi kecerdasan umum juga berbeda-beda. Ada yang hebat di bidang matematika, numerikal, di bidang fisika, kimia. Tapi ada juga yang hebat di bidang bahasa, jarang Jewish. Ada juga yang hebat di bidang kinestesis, dia hebat, pandai olahraga, pandai menari, tapi di matematika kurang. Makanya sebenarnya namanya peserta didik ini tidak boleh dibandingkan satu dengan yang lain. Jadi bisa tidak bisa dibandingkan. Sama halnya kalau saudara masih saya tanya namanya durian dengan mangga itu enak mana? Ya tentu yang suka durian akan mengatakan durian lebih enak. Tentu yang suka mangga mengatakan mangga lebih enak. Tentu yang tidak suka dua-duanya mengatakan dua-duanya tidak enak. Atau yang suka dua-duanya mengatakan dua-duanya. Jadi nggak bisa dibandingkan. Makanya kita lihat di rapot-rapot kita sekarang sudah tidak ada ranking ya itu. Jadi memang manusia pendidikan ini tidak untuk membandingkan antara individu satu dengan individu yang lain. Tapi kita dampingi biar talenta yang ada, potensi yang ada berkembang. Lalu kecakapan umum di sekolah beda-beda. Kita kutipkan saja pendapatnya dari Bloom ya, dari Bloom. Kita kutipkan saja dari Bloom. Jadi menurut Bloom ada 3 kecakapan umum yang dituntut untuk siswa. Jadi ada kognitif, pakai C ya, ada kognitif, ada psikomotorik. Jadi ada kognitif ini kaitannya dengan ilmu ya, knowledge ya, dengan ilmu. Lalu yang psikomotorik ini kaitannya dengan skill, keterampilan. Lalu yang afektif ini dengan ya, sikap. Oke. Ini yang dituntut siswa. Jadi siswa tidak hanya dituntut cerdas, tapi juga terampil,
tapi juga santun. Kalau boleh saya istilahkan yang lain, kognitif, psikomotorik, afektif ini adalah sama dengan 3H ya. Jadi H yang pertama untuk kognitif ini adalah head, biar gampang menghafalkan. Head. Yang kedua, psikomotorik ini adalah hand, tangan ya. Jadi keterampilan dengan kalau afektif ini head ya, head, hati. Ya kita begitu. Jadi 3 keterampilan, 3 keterampilan umum yang dikembangkan di sekolah untuk anak-anak, untuk peserta didik, untuk individu. Yang satu kognitif, ilmu ini ada di otak kita. Nah, gitu sumbernya ada kita. Yang kedua psikomotorik adalah skill, keterampilan ada di tangan kita. Yang ketiga afektif, ya di hati kita. Ilmu diukur dengan dites, tes tulis atau lesan, dites ya, bisa dites. Psikomotorik tentu dengan melakukan sesuatu karena ini keterampilan sesuatu yang praktek gitu ya. Afektif, sikap tidak bisa dites dengan tes tulis, tentu memakai pengamatan, tentu memakai observasi. Bisa juga memakai skala Likert itu ya. Oke. Jadi ya ada 3 itu. Ini juga berbeda-beda di antara para siswa. Berbeda-beda. Jadi menurut Bloom ada 3 kecakapan siswa yang dituntut dan ini berbeda-beda. Kognitif, ilmu atau knowledge gitu ya. Saya sebut head, kepala. Kalau psikomotorik, skill, keterampilan saya sebut hand. Dan yang ketiga afektif saya sebut head. Oke, itu. Kita lanjut. Untuk kognitif ini ada taksonomi Bloom, baik yang ini yang lama ya, yang di sebelah kiri ini yang lama, ini yang lama, ya ini yang lama, ini yang lama ya. Yang di sebelah kanannya itu yang baru, ya juga sama miliknya Bloom, tapi mereka dia revisi sendiri, ini yang baru ya, di tahun 2010 atau berapa itu direvisi ya. Jadi untuk knowledge ini ada 5 domain ya. Domainnya ada 5 yang kita istilahkan nanti dengan C1 sampai dengan C5. Cara membacanya dari bawah. Satu, knowledge, pengetahuan, comprehension, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Bukan 5 tapi 6 ya, bukan 5 tapi 6. Nah, tapi 6, bukan 5 tapi 6. Nah, jadi knowledge ini kognitif ada C1 sampai C6. Tentu ini yang paling dasar sehingga ya semakin sulit dan semakin sulit itu. Lalu oleh Bloom sendiri sudah direvisi, saudara mahasiswa juga bisa melihat ada perbedaan. Misalkan yang lama evaluasi menuju puncak, ini turun 1 grade, yang paling atas sekarang jadi creating itu ya, create itu untuk domain kognitif pengantar aja seperti itu. Nggak usah ya, ini sama. Ini ada rinciannya. Ini yang sudah diperbaiki tadi, tetap ada 6 level ya, tetap ada 6 level sama seperti tadi. Dan levelnya C1 sampai C6. Tentu ini yang nomor 1, lalu ini yang nomor 2, yang nomor 3 bacanya begitu, ini yang 4, ini yang nomor 5, dan ini yang nomor 6 ya, ini yang terakhir ya, nomor 6. Oke. Berikut domain yang kedua, domain psikomotorik. Psikomotor yang tadi saya sebut skill, ini kita singkat nanti akhirnya kita kenali dengan istilah P. Ya, kita ambil huruf yang paling depan saja ini, 1, 2, 3, 4, jadi P1 sampai dengan P5. Mulai dari imitasi sampai naturalisasi. Lalu berikutnya adalah afektif ini ya, afektif. Nanti kita ambil huruf depannya saja, afektif. Dari A gitu ya. Kita juga lihat sama membacanya juga dari bawah ke atas. Ada A1 sampai dengan A5. Jadi kita mulai dari receiving, responding, sampai characterizing ya. Oke. Itu yang disampaikan oleh Bloom. Nah, ini kalau kita rangkum seperti itu. Jadi yang ini adalah dimensi kognitifnya, dimensi pengetahuannya ini ya, pengetahuannya. Sedangkan ini dimensi skillnya, dimensi keterampilannya. Sedangkan yang terakhir ini dimensi sikap. Nah, oke. Ini kalau kita rangkum satu tayangan seperti itu. Berikutnya ya, apa yang masuk C1, ini yang akhirnya nanti selalu saudara pakai kalau Anda menyusun persiapan mengajar, Anda selalu melihat ini. Ya, ini C1 seperti ini, mengutip, menyebutkan, sampai memberikan kode. Sedangkan C2 pemahaman, memperkirakan, menjelaskan, sampai menjabarkan. Lalu penerapan, demikian juga silakan saudara cermati sendiri, tidak perlu dihafalkan, yang ngerepek saja kalau menyusun RPP ya. Ya, nah, yang nomor 4 C4, C5 ini C4, C5, C6. Inilah orang menyebut dengan istilah HOT ya. High Order
thinking skill, artinya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, mestinya untuk adik-adik yang di SMA, saudara nanti mengajarnya sudah mulai di sini. Jangan hanya mengingat di sini, walaupun lainnya juga perlu. Tapi harapannya anak-anak kita belajarkan dengan mencoba berpikir, dengan belajar berpikir, mulai dari C4, C5, C6 yang kita sebut dengan ya, high order thinking skill ya. Tentu yang di sana kebalikannya yang LOT ya, low order thinking skill ya, keterampilan berpikir tingkat rendah, tingkat bawah. Ini yang keterampilan atau tabel ini teman-teman guru biasa menyebut KKO, kata kerja operasional. Yang skill seperti ini P1-nya sampai P5, kata kerja yang ada ini menggambarkan skill yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan terakhir ini yang afektif, mulai A1 sampai A5, berarti ini sikap-sikap yang kita harapkan dimiliki oleh siswa pada saat kita menyampaikan materi pembelajaran. Itu adik-adik mahasiswa, itu teman-teman mahasiswa. Saya sampaikan time coaching, jadi waktunya kita berubah, tentu berubah menjadi lebih baik, tidak asal berubah, tidak asal beda, kata orang Jawa tidak waton suloyo, ya, berubah menjadi yang baik. Kiat perubahan ada 3, 1 mulai dari diri sendiri, 2 dari hal yang kecil-kecil, dan 3 sekarang juga. Oke, itu saya yakin Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Itu pengantar saya, semoga bermanfaat. Kita cukupi, terima kasih. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.